maka yang harus digugat pertama itu Dirjen juga harus digugat, Dirjen ya? Harus dan KPU. Bukan Artinya tergugat 3 dirjen gitu ya? tergugat 1 Dirjen, tergugat 2 KPU, tergugat 3 Gibran. Terbalik dia ceroboh ini. Kecerobohan itu tadi masuk di dokumen masuknya S1, tahu-tahu keluarnya SMK gitu kan. Seharusnya yang diakui itu yang SMK oleh Dirjen karena itu sudah disetarakan. Tapi proses penyetaraan ini atau proses proses sederajat ini, penyetaraan ini juga itu tadi inputnya mungkin menurut saya sudah benar. Datanya itu ijazahnya sudah benar, buktinya itu, dokumen itu. Tapi ketika diproses juga sudah, oh ini cocoknya tidak mungkin nih. Kalau ini nilainya, ini struktur nilainya, ini materinya, ini transkripnya, oh tidak cocok ini untuk sarjana ini. Ini cocoknya untuk SMK, tapi bukan ke formal perginya, harusnya ke non formal, ke pelatihan. Nah, kekeliruan jadi situ. Harusnya kalau jalurnya benar menurut saya, kalau jalurnya benar ya, ini menurut aturan gitu ya, harusnya dokumen tadi diverifikasi dinilai oleh tim. Ketika memang itu keputusannya untuk SMK, ya harusnya Gibran menggunakan yang SMK ini, jangan SMA lagi, jangan D1 lagi, yang SMK ini. Nah, yang jadi persoalan adalah SMK ini benar nggak? Kenapa? Karena dokumennya kok bisa-bisa dari sarjana kok jadi SMK gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyetaraan tadi yang sederajat. Sederajat ini penting. Saya ingin analogikan. Masuk tamu dari sini, bagaimana Bapak mengizinkan? Kalau enggak Bapak cek dia dulu untuk masuk. Anda siapa? Anda gimana? Kan dicek dulu. Setelah Bapak tahu, oh ini status orang ini, oke silahkan. Sama juga ijazah, nggak bisa langsung ijazah luar negeri langsung masuk gitu. Digunakan apalagi untuk dokumen negara kan, apalagi digunakan untuk dokumen wakil presiden. Itu nggak bisa dikatakan langsung masuk saja, harus diverifikasi, harus dulu, disetarakan dulu. Ini ijazah Anda ini cocoknya di level mana ini? Kenapa? Karena di luar negeri itu kan berbagai macam itu lembaga-lembaga itu. Ada yang bisa, ada yang memang berkualitas hebat, ada yang memang kalau kita lihat ya kelas ruko juga ada. Nah, macam-macam itu. Nah, kalau dia masuk ke sini, itu harus disetarakan. Kalau memang diterima, disediakan itu dulu. Nah, baru dia dikatakan sederajat. Kalau dia belum ada pengakuan dia sederajat, belum bisa dia jadikan persyaratan. Nah, makanya tadi saya katakan verifikasi faktual itu menurut saya memang harus faktual. Itu begini, faktual pertama keabsahan Dirjen menjadikan itu SMK, ya, itu pertama. Yang kedua, kalau masih ragu lagi, cek ke lembaganya. Nah, cek ke lembaganya. Kalau lembaganya memang kursus, berarti ini ada sesuatu nih di Dirjen ini. Tapi kalau dia misalnya di lembaganya, kemudian dicek ternyata memang betul, itu baru nyambung dia antara faktual. Ya, kembali pertanyaannya. Sementara Dirjen sudah mengeluarkan SK, sudah mengakui nih. Ya, pengakuan itu tadi. Grade 12 SMK, bidang keuangan dan akuntansi untuk sekolah di Sydney itu. Iya. Ya. Itu konsekuensi hukum. Apakah karena prosedurnya yang Akibat hukum, persyaratannya ya? yang diberikan pengakuannya aneh gitu. Oh, pengakuannya aneh gitu. Kenapa aneh? Masuknya kalau kita lihat dari datanya itu kan masuknya sarjana. Nah, kalau masuk sarjana masa ke grade ke SMK perginya. Nah, harusnya kalau dia masuknya sarjana ya sarjana juga keluarnya gitu. Situ nggak rancu ya, membingungkan situ ya. Dalam penyetaraan oleh jadi menteri begini, tadi. Pak Nas. Ya. Dianya itu kan syarat minimal. Syarat minimal itu SMA itu menurut Pak Dia. Jadi yang akan diperiksa itu SMA-nya menurut peraturan perundang-undangan, jangan menurut Pak Dia. Perundang-undangan kata Pak Dia itulah. Baca sendiri. Ya, kalau kita melihat keputusan MK itu syarat kan minimal sederajat. Tadi Pak Prof mengatakan kalau ada orang ke sini bertanya dari mana? Betul, saya ditanya tadi dari mana, saya bilang saya dari Forum Wartawan Parlemen. Lalu saya mau disederajatkan dengan orang Padang TV, nggak bisa. Yang penting setelah diverifikasi ternyata saya dari Forum Wartawan Parlemen, diundang kemari dan saya legal. Jadi bukan saya harus disederajatkan dengan kameramen atau dengan siapapun. Legalitas yang paling penting. Dan legalitas itu ada dari Dirjen. Jika ini penyimpangan, maka yang harus digugat pertama itu Dirjen juga harus digugat, Dirjen ya? dan KPU. Bukan tergugat 3 dirjen gitu ya? tergugat 1 Dirjen, tergugat 2 KPU, tergugat 3 Gibran. Terbalik ya kalau Ya, kenapa? Karena mereka mendukung dalam tindak pidana. Maaf, saya bukan pakar hukum. Itu akan diputuskan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sudah melakukan tindak pidana. Nah, Berarti KPU, Dirjen, ya, Gibran yang bersangkutan. dan yang bersangkutan. Jadi jangan Gibrannya dikejar. Oke, kita luruskan. Kita butuh publik tahu KI ada persidangannya. Jadi ini yang selalu salah pengadilan perdata. Perdata itu Pak berkaitan dengan perjanjian untung rugi. Dia perjanjiannya dengan siapa? PTWN juga seharusnya ya? Perbuatan Betul. melawan Petun hukum. itu jika ada keputusan yang salah dari pengambil kebijakan. Ya, jangan samakan. Objek dokumen juga bisa? Objek dokumen tidak bisa, itu berkaitan dengan keputusan dan kebijakan petun itu. Kalau dokumen itu pidana, supaya publik tahu itu KI.
Kan harus tahu bidangnya. Ya. Ini semua kasus ijazah nggak ada yang KKI mereka. Nggak ada kan, ya? KKI, ke Petun. Apa alasan Petun menggagalkan? Dia bukan kebijakan, Oke, Pak. Taman Jo. Jadi Ya, saya Taman Jo? masih agak aneh juga dengan Pak Adi ini. Oh ya. Eh, Lebih bagus saya bilang ke Pak Batul, kalau dia merasa aneh dengan Pak Adi ya, saya heran juga. Kita udah tahu siapa Pak Adi ya, jangan sebut ke publik. gini Gitu loh. Nggak, kan tadi mau verifikasi. Memang aneh, kan? Verifikasi faktual. Iya. Verifikasi faktual ke Australia harusnya gitu. Itu kan kalau kita ragu ijazahnya dikeluarkan oleh Australia gitu. Betul tidak? Itu yang harus dipisah. Tapi kalau apakah ini sederajat, masa kita nanya-nanya ke keluar? Tidak begitu dong. Masa kita mau nanya surat dirjen mengeluarkan sederajat dengan SMK, lalu kita tanya ke sekolah asalnya, apakah begitu? Enggak. Yang menyatakan sederajatnya otoritas kita. Jangan tanya ke negara lain. Sudah cukup kuat Iya, untuk harus dirjen lah. tadi, Iyalah. SK-nya, surat Tentu keterangannya. siapa otoritas pendidikan di Indonesia ke situ tanyanya sederajat atau tidak. Di Masa garis kita bawah tanya ini. ke Australia, dia nggak ngerti lah. Di garis bawah apa kata Pak Adi ya, kalau ragu silakan di verifikasi faktual. Ternyata KPU tidak Tidak ragu. ragu. Oke. Gitu Nah, loh. kembali ke Prof. Diki. Iya. Kemudian Saya ke Prof. sedikit, Adi. sedikit saya tambahkan. Lalu ada nggak yang kenal di sini sebelum ini dengan Subhan Palal? Enggak. Pernah dengar nggak? Nggak ada kan? Berarti jadi panggung. Ya gitu. Tadi kan Sama juga waktu Kan orang nggak- menggugat pasal 90 MK itu, waktu putusan MK 90 yang mengajukan, orang nggak tahu juga anak SMA, anak kuliah boleh juga. Universitas Ya. Negeri Surakarta ya. Boleh saja, kalau itu kan boleh saja gitu. Ya, Tapi itu- hari ini ya, itu kesimpulan kan mesti saya ada tanya nih, boleh nggak alur logikanya juga. pengacara itu kan pengacara tadi tuntutnya 124 triliun. 25. Tambah 1 triliun lagi kan. Bagian ya. Ya kan bisa jadi ini karena pengacara nggak boleh beriklan, makanya berperkara aja kan, jadi kita tahu kita Subhan Palal hari ini. Sudah. Tapi uang itu katanya dikembalikan ke kas negara dan dibagi-bagikan untuk rakyat, bukan untuk dia katanya. Ya kan, itu karena- katanya kalau dia menang katanya. Itu kan Saya bukan mau uang, konfirmasi. kan bukan uang negara. Ini terkait dengan soal dirjen yang seharusnya menjadi tergugat pertama, karena dasarnya surat keterangan dirjen lah, akhirnya KPU tidak ragu-ragu jadinya. Iya. Ya. Sebenarnya dirjen di mana rasanya kecerobohan kalau menurut? Ya, kalau dia ceroboh ini. Kecerobohan itu tadi masuk di dokumen masuknya S1, tahu-tahu keluarnya SMK gitu kan. Itu kan ceroboh sekali itu. Harusnya kan kalau dia masuk S1 dokumen ini dinilai keluarnya S1 juga gitu kan. Tapi sekarang enggak, masuknya S1 keluarnya SMK, dan ini pun berarti kenapa dia nilai masuk SMK berarti kompetensinya ini. Nah, kalau potensi enggak ke formal perginya, ke pelatihan perginya. Ini kalau publik boleh tahu, sebenarnya persyaratan dari dirjen atau kementerian untuk melakukan penyetaraan seseorang itu harus bahan-bahannya apa? Oh saja iya, tadi? pertama ijazahnya harus perlihatkan yang asli. Kemudian serahkan fotokopi. Kemudian transkrip nilainya harus diserahkan, yang harus perlihatkan yang asli, dan fotokopi diserahkan. Kemudian yang ketiga itu keabsahan lembaganya. Ini lembaganya ini betul-betul enggak diakui enggak di pemerintah, atau Surat keterangan dari lembaganya juga. ya, bahwa memang lembaga ini resmi, bahwa lembaga ini memang di kredibel gitu, atau terakreditasi. Seperti yang katakan tadi, memang kalau perguruan tinggi harus jelas akreditasinya. Tetapi sekarang persoalannya memang yang SMA itu memang belum ada aturan itu. Yang jelas adalah ketika ijazah luar negeri itu disetarakan, itu baru tingkat perguruan tinggi. Nah, yang jadi masalahnya adalah itu tadi, masuknya S1 dokumennya tapi keluarnya SMK. Kan jadi aneh itu. Enggak, jadi Pak saya tanya. Tunggu, saya yang mau- masuknya saya mau lanjut ke dokumen pertanyaan. S1 itu, Karena dari untuk- mana itu? Tunggu Bang Jo. Itu MIDS itu Pak katanya. Kalau MIDS. SMA atau SMK ini belum ada regulasinya di Indonesia untuk melakukan penyetaraan untuk luar negeri, ini ditafsirkan pemilu atau KPU untuk menerima para kandidat itu harus menggunakan SMA yang ada di Indonesia, satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, Kira-kira itu pesannya. makanya itu mungkin yang Subhan itu dasarnya dia menggugat, mungkin menurut saya. Dasarnya mungkin Baik. itu. Dia menggugat. Panas. Ha.